warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat salam ya Rasulullah kepada singkat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jamaah Masjid Baitul Shalihin yang kami hormati, serta ustaz yang sama-sama kita muliakan. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian pekan kita Rabu malam Kamis setelah salat Maghrib. Untuk mengambil berkah daripada pengajian kita ini, mari sama-sama kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya kami serahkan kepada Ustaz. Kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama saya muliakan dan saya hormati Ketua Badan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurusnya, mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, para jemaah sekalian, orang-orang tua saya, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan duduk sila kita di majelis ini menjadi asbab kita duduk pula bersama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan rahmat yang Allah berikan, sehingga pada malam yang mulia ini di tempat yang mulia pula kita dapat berjumpa kembali, bertatap muka. Mudah-mudahan dengan senantiasa membasahi lisan kita memuji Allah, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketentraman hidup kepada kita, serta memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga termasuk kita umat Rasulullah yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan oleh Allah bersama barisan Rasul, masuk surga pula kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Yang artinya, oleh karena engkau telah menghukumku tersesat, kata Allah, saya berjanji bersumpah akan menghalangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Akan kudatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Sungguh engkau tidak akan mendapati mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ayat ini merupakan sumpah iblis kepada anak cucu Adam. Bersumpah dia kepada Allah, berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin akan menggelincirkan anak cucu Adam. Iblis itu ketuanya. Ketuanya itu iblis. Tim suksesnya setan. Ketuanya iblis, tim suksesnya setan. Setan ini terdiri dari golongan jin dan golongan manusia. Jin itu ada dua, ada jin Islam, ada juga jin kafir. Jin yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, jin yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jin kafir inilah termasuk ke dalam golongan setan. Mereka akan berusaha sekuat tenaga, berusaha sebisa mungkin untuk menggelincirkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus, dari jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masuk dari setiap sendi-sendi kehidupan kita. Tak bisa kita mengira. Dia berjanji ini udah akan melancarkan peperangan kepada umat manusia. Dua aja. Kalau tidak kita yang kalah, orang itu yang kalah. Dua saja, Pak. Maka oleh karena dia berjanji untuk memerangi anak cucu Adam, menggoda anak cucu Adam, jangan sampai kita lalai. Dia masuk dia setiap sendi-sendi kehidupan umat manusia, Pak. Dari segi ibadah masuk setan. Kalau melarang orang tak sholat, dah biasa, emang itu kerja dia. Digodanya orang supaya tak datang ke masjid, dah biasa. Tapi orang yang dalam masjid nih pun masih digodanya. Dalam masjid masih digodanya. Baru lagi bertakbir waktu sholat maghrib, Allah, bertakbir tuh Allah. Pasang dia niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Masih lagi 1 rakaat lagi, masih belum masuk 2 rakaat. Berkata dalam hati itu, apa kata setan? Kurasa niat kau tadi bukan sholat maghrib, katanya. Niat tayamum yang kau baca di awal itu tadi. Nah, itulah kerja setan tuh, Pak. Dia datangkan was-was di hati manusia itu. Kalau bisikan hati itu namanya khotoro, bisikan hati keluar dari hati itu. Jadi setan itu tugasnya mengembus bisikan hati. Itulah kerja dia. Udah sholat kita pun masih juga digodanya macam mana supaya hilang kekhusukan kita dalam sholat itu. Maka dilarang kita kalau sholat itu yahtalisuhu syaitan namanya. Beryahtalis. Yahtalis itu menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke kanan, menengok ke atas, menengok ke bawah, dilarang. Karena kalau kita sholat tuh mata kita ini ke tempat sujud. Nah, mata nih Bu, kalau sholat Bapak tempat sujud mata tuh. Kalau begini mata itu namanya yahtalisuhu syaitan. Digoda kita dimainkan setan di situ. Karena kalau udah mata tuh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, begini berpusing-pusing, banyaklah yang ditengok. Nah, banyak yang ditengok. Kadang orang sholat berjamaah, nampak pula kawan pakai baju kaos. Nah, belakang nih nama-nama anggota ayam penyet dia ditulis ini. Nah, nama anggota ayam penyet, si Budi, si Cecep, si Joko, si Wardi. Kok macam nama aku tadi, ada pula nama mirip sama nama dia itu. Nah, dari pertama sholat sampai terakhir membaca nama-nama anggota yang penyet itu terjadi.
Begitu setan menggoda Pak. Karena macam yang ditengok. Kadang ada juga orang sholat nih, kadang kalau kita sholat zuhur di perjalanan gitu ya, ada orang dia pakai kaos kampanye pula, coblos nomor 4 kata dia. Nah, coblos kampanye itu dia pakai kaos, berpikir dia perkara coblos. Digodanya bagaimana manusia itu akan tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh tengok ke tempat sujud. Ustaz, udah aku tengok tempat sujud Ustaz sholat, tapi masih digoda juga Ustaz. Apa rupanya Bapak nampak? Nampak aku Ustaz, kuku kawan sebelah tuh panjang betul, kuku jempol yang so panjang, panjang hitam pula lagi. Macam mana tak khusyuk Ustaz katanya. Itulah godaan setan. Maka begitu ada bisikan itu, tutup. Dengan apa tutupnya? Beristighfar, berta'awuz agar kita terhindar dari godaan setan. Masuk ya Pak di setiap sendi kehidupan kita. Dari segi muamalah masuk dia. Macam mana orang yang berjualan itu supaya menipu orang lain? Macam mana orang yang berjualan itu supaya mendapat keuntungan lebih dengan menzalimi orang lain? Menipu. Masuk dia muamalah. Di setiap sendi kehidupan. Maka masuk kamar mandi pun kita diperintahkan untuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kenapa? Karena kalau kita tak baca doa masuk kamar mandi, setan tuh live streaming kamar mandi tuh. Nah, macam itu live streaming kalau bahasa kita Pak. Ditengoknya kita di dalam kamar mandi. Wah, hadis Nabi yang cakap. Ikut dia ke dalam kamar mandi. Tengoknya kita mandi. Ibu dalam kamar mandi itu ditengok setan, maka kita diminta untuk baca doa masuk kamar mandi. Ketika berhubungan maaf berhubungan suami istri diminta untuk baca doa supaya apa? Supaya setan tak ikut berhubungan dengan istri kita. Gitulah gawatnya setan. Masuk dia di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Contoh lain, masa-masa pemilihan nih kan, masa pemilu masuk juga ada di situ. Masuk dia ke dalam orang-orang yang mau memberikan harta haram. Masuk dia. Udah kasih aja duit kau, nanti kalau tak kau kasih kalah kau, kasih duit. Masuk dia. Masuk dia kepada orang yang mau menerimanya, digodanya, udah ambil aja. Taknya banyak-banyak kali 200.000 nya 2 hari udah habis, cuma 2 harinya haram, habis itu kan tak haram-haram lagi kan. Digoda. Macam mana manusia itu biar tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini berusaha bagaimana memerangi setan. Paling tidak bagaimana agar setan ini tersakiti, bagaimana agar setan ini merasa teraniaya, tidak merasa bebas dalam menggoda umat manusia. Kita berperang dengan yang namanya setan. Kenapa? Karena setan itu merupakan musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi kita umat manusia. Maka ada beberapa perkara Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang menyebabkan setan itu menangis, menjerit terhadap perilaku umat manusia. Salah satu penyebab setan itu menjerit, setan itu menangis ketika diturunkan Al-Quran surah Al-Imran ayat 135. Itu setan menjerit. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Artinya demikian orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat kepada Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah.
Siapa lagi yang dapat mengampuni selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka berjanji tidak akan mengulangi atau meneruskan dosa itu sedang mereka mengetahui. Turun ayat nih Pak, setan ini menjerit. Kenapa setan itu menjerit Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu laki-laki ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosaku." Tidak akan Allah ampun dosa. Dosa apa yang kau lakukan? Kata Rasul, apakah engkau mensekutukan Allah? Tidak ya Rasul. Aku berlindung daripada menyekutukan Allah. Apakah engkau membunuh? Kata Rasul, tidak ya Rasul. Aku berlindung daripada perkara membunuh. Kalau begitu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosamu walaupun dosamu menjulang tinggi bagaikan gunung, kata Rasul. Terduduk laki-laki ini Pak, dia ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Allah tak ampun dosaku ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada itu, kata pemuda ini. Heran Rasul, Bu. Kata Nabi, kau tidak mensekutukan Allah? Tidak. Kau tidak membunuh? Tidak. Kalau gitu Allah ampun dosamu. Kata laki-laki ini, dosaku lebih besar daripada itu ya Rasul. Ya Rasul, apa dosamu? Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, aku ini punya pekerjaan yang aneh. Apa pekerjaanmu? Kata Rasul, aku penjual kain kapan. Nah, dia penjual kain kapan. Apa masalah dengan kain kapan? Rupanya masalahnya ya Rasul, kain kafan itu kudapati dari orang yang baru meninggal. Kalau ada orang yang meninggal ya Rasul, ku gali kuburnya, ku ambil kain kafannya, ku bersihkan, ku jual ya Rasulullah. Nah terus kata Nabi, masalahnya ya Rasul, beberapa waktu yang lalu ada wanita Ansor yang meninggal dunia ya Rasul. Ketika dikubur, baru dikubur, ku gali kuburnya Rasul, ku ambil kain kafannya Rasul. Maaf, ketika itu aku melihat tubuh wanita Ansor ini ya Rasulullah, tak tahan aku, naik nafsuku, ku zinai ya Rasulullah. Dia penjual kain kapan, dikalinya kubur wanita Ansor baru meninggal, diambilnya kain kapannya, nampak dia tubuh wanita Ansor itu, tak tahan dia, dizinainya perempuan itu, datang dia kepada Rasulullah mengadu. Apa kata Nabi? Enyah kau dari hadapanku, dosamu tak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Menangis laki-laki ini, Pak. Pergi dia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju satu tempat di antara dua bukit. 40 hari 40 malam dia beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah turun Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 135 ini dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dosa laki-laki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mencari dia, kemudian bertemu dan Rasulullah sampaikan bahwa dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan setan menjerit, menangis setan. Jadi istighfar kita, mohon ampun kita pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan setan menjerit, setan menangis. Maka kita diminta untuk banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar sebesar apapun dosa kita. Law amiltumul khataya hatta mala'atis sama summa nadimtum fatawallahu alaikum. Kalau kau melakukan dosa penuh langit bumi ini seluruhnya dosamu, kemudian kau beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, Allah akan ampuni dosamu. Diampuni Allah. Cuma kadang masalahnya banyak orang tak sadar terhadap dosa dia. Banyak orang tak merasa bahwa perbuatan dia itu salah. Itu yang jadi masalah. Dalam riwayat lain ada seorang pemuda di masa Rasulullah juga. Pemuda ini luar biasa Pak bandalnya. Sehingga masyarakat ketika itu Madinah jenuh melihat laki-laki ini.
Kadang dia merampok, kadang dia memalak masyarakat, kadang dia mencuri, macam dosa yang dia lakukan. Sehingga masyarakat ini luar biasa palak menengok dia. Tapi yang namanya manusia itu ada titik jenuh terhadap kesalahan yang dia buat itu, Pak. Ada titik jenuh dalam hati laki-laki ini. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia tak bisa lagi melakukan kejahatan, dia ingin kembali kepada Allah. Maka pada subuh itu berangkat dia ke Masjid Nabawi. Itulah subuh pertama dia ke Masjid Nabawi, Pak. Pertama kali kaki dia melangkahkan kaki dia ke Masjid Nabawi, subuh itu pertama kali. Timbul rasa jenuh, ada rasa tak ingin melakukan kemaksiatan, ada rasa tak ingin melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Dia berangkat ke masjid menuju Masjid Nabawi. Itulah pertama kali dia menginjakkan kaki ke masjid. Maka saya sering sampaikan, jangan nanti kali kita nengok orang kalau dia pertama datang ke masjid, Pak. Ini kadang kita yang salah masyarakat nih. Kadang pertama awak nengok anak muda datang ke masjid, anti betul awak. Salah ada orang pertama datang ke masjid, udahlah lancip mulut awak tu. Kode alam tu datang dia ke masjid tu kata dia. Cocok tu buat normal. Kode alam kata dia orang pertama kali datang ke masjid, Pak. Bisa jadi itulah pertama kali dia ke masjid dan itulah pertama dia menyesal atas kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Kadang ada orang datang ke masjid, wah tuh jaga kotak impak itu hilang nanti kotak impak itu baru datang ke masjid tuh. Rantai itu pakai rantai itu kotak impak itu kata. Takut betul yang orang pertama kali ke masjid. Padahal bisa jadi orang yang pertama kali ke masjid tuh diampuni Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosanya. Lebih baik dia daripada bapak yang tiap hari ke masjid. Bisa jadi. Kadang bapak yang tiap hari ke masjid itu pengen dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ingin dipandang soleh oleh orang lain, ingin ditengok mertua, ingin ditengok menantu, macam lah itu. Tapi dia yang pertama datang ke masjid itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, menyesal di atas perbuatan dia selama ini. Jangan kita ejek-ejek orang kalau pertama kali datang ke masjid itu. Kadang ada sebagian tempat begitu, Pak, anti nih, apalagi anak-anak muda yang biasa bandal tiba-tiba datang ke masjid, anti betul ya. Laki-laki ini datang dia ke masjid pada subuh itu. Salat Isya. Setelah salat Isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah. Apa kata Nabi? Pendek aja Nabi cakap. Tinggalkan yang haram, yang baik akan datang kepadamu. Itu aja kata Nabi. Tinggalkan yang haram, yang baik akan datang kepadamu. Itu aja kata Nabi. Tak banyak-banyak. Nabi itu kalau kita buka hadis-hadis Nabi ketika menyampaikan kepada sahabat, tak banyak-banyak. Di satu hadis 3 aja kata Nabi kepada Ali dan sahabat. Apa kata Nabi? Salah satu ya Ali la tuakhiruhunna as-salatu idza atat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat kufu'a. Kata Nabi 3 aja ya Ali, jangan kau lambat-lambatkan. Salat apabila masuk waktu, jenazah apabila sudah hadir, seseorang yang sudah bersiap untuk menikah jangan dilambat-lambatkan. Segera dinikahkan. 3 aja, pendek aja Nabi. Kalau bertausiah tak panjang-panjang, Pak. Tak macam kita nih kalau bertausiah, ustaz-ustaz ini bertausiah 1 jam 45 menit gitu ya Pak ya. 45 menit. Kadang jemaah tuh pening nengok dia. Ada yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, lumayan juga, ada juga melintas dia kuping kanan, keluar kuping kiri, itu ada juga melintas lumayan. Ada juga masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Nah, itu agak parah juga sedikit. Nah, yang paling parah itu tak ada yang masuk sedikit, Pak. Nah, dari pertama amma ba'du ustaz itu sampai assalamualaikum tidur waktu di sudut tuh. Itu bangun dia udah assalamualaikum gitu dia. Tak ada yang masuk. Tapi itu juga syukurnya orang duduk majelis ilmu nih, tidur pun dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak panjang-panjang, Pak, kalau ngasih tausiah. Kalau di Aceh, Pak, kalau kita tausiah itu sekitar 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah, Pak. Kalau mengaji itu, saya asli orang Aceh, orang Kuala Simpang. 2 jam setengah, Pak. 2 jam. Nah, itu nanti 1 jam bertausiah, 1 jam soal jawab, tanya jawab. Oyong Ustaz tuh, oyong Ustaz tuh, Pak. Oyong Ustaz tuh 2 jam. Cakep 2 jam. Bayangkan itu, Pak.
Kalau 2 jam awak bertausiah di Medan, nih bukan ustaz tuh yang oyong, jemaah tuh oyong. Tinggalkan yang ustaz tuh sendiri di situ. Tak ada ditunggunya lagi 2 jam. Nabi sikit aja. Tinggalkan yang haram, yang halal akan datang yang lebih baik kepadamu, kata Nabi. Terletak di dalam hati pemuda yang baru kembali kepada Allah tuh, Pak. Mulai hari ini aku berjanji tidak akan melaksanakan perkara yang haram. Letak dalam hati dia betul-betul. Ternyata untuk kembali kepada Allah ini bukan perkara gampang. Begitu dia berjanji akan kembali kepada Allah, dia menyesal terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ketika itu pula kesulitan datang menimpa laki-laki ini, Pak. Tak ada yang menerima pekerjaan dia. Paginya dia mencari pekerjaan di Madinah. 1 orang pun tak ada yang mau memberikan pekerjaan. Yang ada orang mau mengasih duit. Aku tak butuh duit, saya mau bekerja, saya mau mencari rezeki yang halal. Tak ada yang mengasih. Zuhur tak ada yang mengasih. Asar tak ada yang mengasih. Makan pun dia tidak. Jadi dari waktu Isya itu sampai waktu maghrib, pekerjaan dia tak dapat, makanan dia tak dapat. Biasa asal dia lapar, dia minta, dia palak orang lain. Ini tak ada, dia tahan lapar. Masuk waktu Isya, dia datang ke masjid, kunang-kunang mata tuh kan. Orang dari malam itu sampai ke hari berikutnya belum makan, berkunang mata tuh. Salat dia di sudut Masjid Nabawi itu, sampai setelah sholat Isya itu tidak juga dapat makanan. Diangkatnya tangannya kepada Allah, dia berdoa kepada Allah. Apa kata laki-laki ini? Ya Allah, mencurilah aku ya Allah, sekali ini aja kata dia. Sekali ini aja ya Allah aku mencuri kata dia. Sekali ini aja. Habis itu keluar dia dari Masjid Nabawi. Tak lama kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk dia ke rumah seorang janda yang suaminya meninggal dunia di dalam medan perang. Ketika dia masuk ke rumah janda itu, dia lihat ada makanan. Mau dia ambil makanan itu, perut lapar. Dari semalam belum makan, makanan ada, mau dia ambil, terngiang perkataan Nabi di semalam yang lalu. Tinggalkan yang haram, yang halal akan datang yang lebih baik. Tinggalkan yang haram. Terngiang di pikiran dia, terdetak di hatinya perkataan Rasulullah SAW. Perut lapar, nyari pekerjaan tak ada yang memberi, makanan di hadapan mata. Teringat perkataan Nabi, ditinggalkannya makanan itu, Pak. Tak jadi dia mengambil makanan itu. Subuh berikutnya dia masuk lagi ke Masjid Nabawi. Bayangkan Pak, lapar perut tuh. Tak makan dari waktu Isya, tak dapat makan. Masuk waktu subuh tuh, dia melaksanakan sholat subuh, udah berat dia rasa. Ketika selesai sholat subuh bersama Rasulullah SAW, ada seorang wanita yang mengadu. Apa kata wanitanya? Ya Rasulullah, malam ini ada pencuri yang masuk ke rumahku ya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang hilang? Kata wanita ini, itu yang aku heran ya Rasul. Tak ada benda yang hilang. Jadi aku khawatir ya Rasul, dia bukan mau mencuri, tapi mau menggangguku ya Rasulullah. Kalau engkau berkenan ya Rasul, carikanlah jodoh untukku. Aku bersedia menerimanya, siapapun dia, asalkan engkau yang mencarikan. Begitu kata wanita nih Pak. Kenapa? Karena dia takut diganggu, seorang janda, minta supaya dicarikan jodoh oleh Rasulullah SAW. Nampak Nabi laki-laki yang sholat di sudut itu tadi, yang dalam keadaan lemah tadi, yang tak makan tadi Pak. Nampak Nabi situ. Ya fulan ta'al kata dia. Kemari kata Rasulullah. Datang laki-laki itu dalam keadaan lemas, dia merangkak ke hadapan Rasulullah. Mau kau menikah dengan wanita ini? Mau ya Rasul. Kata Rasulullah, mau kau menikah dengan laki-laki? Mau ya Rasul. Dengan mahar yang rendah? Ya ya Rasulullah. Dinikahkan Rasulullah SAW wanita ini dengan laki-laki tersebut. Pulang ke rumah menangis saja laki-laki, menangis, dilapnya air matanya, menangis sepanjang jalan tuh menangis saja. Sampai rumah disediakan makanan sama istrinya, menangis saja. Tapi makan tuh banyak. Nah itu pula, makan tuh banyak. Nangis juga, makan banyak juga. Orang dari semalam tak makan, makan tuh banyak juga.
Kata istri dia, abang menyesal menikah sama aku. Enggak, kata dia. Jadi kok dari tadi abang asik menangis saja, kata istri dia. Sebetulnya yang masuk rumah kau semalam yang mencuri, dia akulah orangnya, kata laki-laki. Tawa perempuan tu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang haram, yang halal akan datang yang lebih baik. Jadi istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah itu menyebabkan setan itu menangis. Nangis dia, menjerit dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua yang menyebabkan setan itu merasa menjerit, merasa tersakiti adalah tasyahud kita. Tasyahud kita, Pak. Ternyata tasyahud yang kita baca di setiap sholat itu menjadikan setan menangis, menjadikan setan merasa terpukul. Dari Abdullah bin Umar, kata dia, apabila seseorang dalam keadaan sholat dan dia duduk, kemudian meletakkan tangannya di atas lututnya, kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuk, pandangannya mengikuti telunjuknya, kemudian ia mengisyaratkan dengan telunjuk tersebut, maka setan akan merasa tersakiti, lebih sakit dibandingkan dipukul dengan besi. Tasyahud kita, Pak. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Kan gitu ya, Pak ya. Tasyahud kita itu menyebabkan setan tersakiti, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh, kalau Imam Syafi'i kan dia asyhadu an la ilaha illallah. Pas illallahnya itu naik Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi dia sekali naik sekali turun kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekali naik sekali turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali setiap kata Allah naik. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kata Allah naik tangan. Kalau Imam Maliki dari awal sampai akhir naik turun terus, bergerak terus. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy. Tak ada masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan itu rahmat dan mereka memiliki dalil yang kuat terhadap itu. Tak ada masalah, ikutlah. Yang jadi masalah itu kan, kalau dia sholat, tangan dia tak bergerak, nampak dia tangan kawan dia bergerak. Kita kan sholat tuh pas tahiyat itu mata sunat menengok telunjuk. Mata kita menengok telunjuk kita. Yang jadi masalah dia enggak tengok telunjuk, dia tengoknya telunjuk kawan. Itu yang jadi masalah. Tangan dia sekali aja bergerak, tangan kawan banyak bergerak, tangkapnya telunjuk kawan tuh, itu salah. Kawan tuh dari awal sampai akhir tuh bergerak, tak sur rasa dia tangkapnya telunjuk, itu salah. Atau orang pulang dari Mekah, nampak dia tangan orang Mekah tuh bergerak, pulang dia ke Indonesia, nampak dia orang tak bergerak, apa kata dia? Kau neraka, kau nih masuk neraka, kau tangan kau tak ada bergerak, tak dijamin surga, tak ada kau nih. Macam surga itu punya dia aja, semua orang masuk neraka. Kalau tak bergerak tangan itu masuk neraka katanya. Padahal ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dulu sebelum apa ini tanggal 14 nih, kalau begini ya marah orang, Pak. Ada juga sebagian jemaah itu, jangan kampanye lah di masjid kata dia. Kan gini, padahal memang harus ini kan. Emang harus asyhadu an la ilaha illallah. Emang harus ini. Ada orang kata dia kampanye. Enggak. Memang at-tahiyyat itu harus telunjuk. Tak boleh yang lain. Putus telunjuk dia. Tak boleh ganti yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah. Jempol. Tak boleh. Tak boleh jempol. Tak boleh. Kalau putus telunjuk dia, berisyarat tetap dia dengan telunjuk itu. Kenapa mesti telunjuk Ustaz? Karena memang tak boleh yang lain. Ternyata setelah diteliti dari segi kedokteran, rupanya Pak, ada saraf yang dari telunjuk ini menyambung ke hati manusia. Ketika seseorang itu mengucapkan syahadat,
maka terletaklah syahadat itu di dalam hatinya. Berisyarat dia dengan telunjuk asyhadu alla ilaha illallah, terdetak dalam hatinya tiada Tuhan selain Allah. Kenapa setan menjerit? Karena itu al-isyaratu ila wahdaniyatih. Kenapa menjerit setan tuh waktu tasyahud itu? Karena itu merupakan isyarat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah. Makanya setan menjerit. Dan tasyahud itu kata Habib Lutfi, kata bin Yahya, kata beliau, ternyata ucapan tasyahud yang kita baca itu merupakan percakapan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Isra Mi'raj, Pak. Itu beliau. Jadi ketika Rasulullah naik ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, kelima, keenam, ketujuh bersama malaikat Jibril, ketika naik ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril tidak ikut lagi sampai di bawah arsy. Nabi merasa takjub dengan keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan Nabi itu di Isra Mi'raj kan linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi Nabi merasa takjub terhadap berbagai peristiwa yang disaksikan Nabi Muhammad ketika perjalanan Isra Mi'raj. Ketika sampai di bawah arsy, terkagum Nabi sambil, kalau bahasa kita terkagum tuh macam agak temenung gitu ya Pak ya, agak wah gitu. Nah, ketika terkagum itu, maka menetes embun di bibir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam embun itu, kemudian Nabi berucap at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, kata Allah, ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Jadi percakapan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu tahiyat itu saya cepat-cepat kali. Nikmati tahiyat kita itu, tasyahud kita itu dinikmati. Kadang ada orang cepat-cepat, kalau cepat-cepat kan payah juga Pak, kadang bisa meleset kan gitu. Kadang mau juga dia meleset. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Jadi qomat. Jadi qomat. Cepat-cepat kali, santai saja. Bertasyahud itu bahwa setan akan merasa dipukul bagaikan dipukul dengan besi, Pak. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berusaha bagaimana agar setan ini merasa tersakiti, merasa teraniaya, kemudian membuat setan menangis. Jadi yang pertama tadi istighfar kita, taubat kita, kemudian tasyahud kita. Kemudian apabila kita sujud ketika mendengar atau membaca surah sajadah, itu setan menangis. Idza qara'a ibnu Adam as-sajadata fasajada i'tazala syaitan yabki yaqulu ya wailah. Wa fi riwayatil ukhra ya waili umira ibni Adam bisujud fasajada falahul jannah. Fa umirtu bisujud fa abaitu falyannar. Jika anak Adam itu membaca ayat sajadah lalu dia bersujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Sambil berkata dia, celakalah aku, celakalah aku. Dalam hadis yang lain, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, mereka sujud, sementara aku disuruh sujud dan aku enggan. Jadi sujud kita ketika baca surah sajadah itu setan menangis, Pak. Sujud kita itu bukan surah sajadah, ayat sajadah.
Jadi kalau kita buka mushaf Quran, di mushaf Quran itu ada tandanya, biasanya tanda ayat sajadah itu macam tanda apa namanya? Gerbang atau apa gitu ya. Nah, ada tandanya itu macam kubah, macam tanda kubah gitu. Nah, ada tanda kubahnya di situ. Nah, itu ayat-ayat sajadah. Kalau bapak baca itu sunat, hukumnya sujud. Walaupun sebahagian mengatakan diisyaratkan untuk berwudu, tapi jumhur ulama mengatakan tak perlu wudu. Mana tahu bapak hafal Quran, lagi mengulang hafalan Al-Quran, tak ada wudu, terbaca surah sajadah nih, maka sujud. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqahu sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Tak hafal Ustaz, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, boleh kata Imam Nawawi. Nah, boleh Pak. Kalau hafal sajadah wajhiyah silahkan. Sajadah wajhiyah itu dari Siti Aisyah. Jadi banyak ayat sajadah itu, ada Al-A'raf ayat 206, ada Ar-Ra'd ayat 15, ada An-Nahl ayat 49, ada Fussilat ayat 37, ada ayat As-Sajadah ayat 15 gitu ya. Biasanya di masjid-masjid dibaca kalau malam Jumat. Malam Jumat dia baca surah sajadah. Disitulah sujud sajadah. Itu setan menangis menjerit. Tidak juga diisyaratkan menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat afdol, lebih baik. Tapi seandainya tak dapat menghadap kiblat, tidak jadi masalah. Kalau dalam keadaan darurah, tidak diisyaratkan langsung sujud. Maksudnya dalam keadaan darurah begini, bapak misalkan lagi menyetir kendaraan, naik mobil pulang kampung, hidup MP3 di mobil tuh, bapak tuh hafal dia, oh ini surah sajadah, dibaca orang di MP3 itu surah sajadah, bapak tuh dengar surah sajadah, sunnah bapak yang mendengar tuh sujud, tapi indah pala sujud telungkup begitu. Kalau begitu tiang listrik itu tabrakan itu. Enggak apa kita sujud begitu. Sujud dengan menggunakan isyarat, maka dibolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnah juga bertakbir. Sunnah juga bertakbir. Allahu Akbar. Bertakbir, bukan takbiratul ihram. Sunnah bertakbir. Allahu Akbar waktu sujud itu. Kemudian apabila ada khatib yang membaca surah sajadah, sementara bapak mendengar surah sajadah, bapak sunat sujud, khatib pun juga sunat untuk melaksanakan sujud. Dibacanya surah sajadah, turun dia sujud, membaca doa sajadah wajhiyah lillazi khalaqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Sebetulnya banyak, ada turunnya surah Al-Fatihah, setan menangis. Diutusnya Nabi SAW, setan juga menangis. Ketika dibacakan azan, setan juga menangis. Maka anak yang lahir tubuh, bayi itu, ketika dia lahir, dibacakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selain daripada menanamkan nilai tauhid, supaya anak tersebut dihindari daripada gangguan setan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini mendatangkan manfaat bagi kita semua. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari pribadi sendiri. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dinina wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhumah, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu
warahmatullahi wabarakatuh.